Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani. Semoga sore ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat tani, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pemangkasan. Jadi saya akan mempraktekkan pemangkasan langsung ya. Jadi untuk detailnya mungkin tidak akan kita bahas karena sudah tentunya sahabat-sahabat tani sudah banyak yang paham, karena banyak channel-channel yang membahas tentang pemangkasan. Di sini saya akan mempraktekkan, dan masih banyak sahabat tani yang sayang melakukan pemangkasan itu ya, ketika posisi sudah berbunga seperti di belakang saya ini ya. Jadi kondisi seperti ini biasanya masih banyak hal-hal yang harusnya dibuang itu masih dipelihara. Jadi seperti apa? Ayo simak terus videonya. Ya sahabat tani, jadi ini batang kopinya ya. Memang saat-saat seperti ini, saat pembungaan seperti ini, kita memang agak sedikit kesulitan untuk melakukan pemangkasan karena semua bahan pastinya berbunga semua. Tapi tentunya di sini tidak akan dipelihara semua. Kita utamakan bahan-bahan yang tidak tumpang tindih ataupun bahan-bahan yang sehat yang kita pelihara. Ini tentunya masih banyak bahan-bahan yang tumpang tindih ya, seperti ini sahabat tani. Jadi ini posisinya akan berbuah ya, sudah berbunga. Tapi kalau kita mau teliti, ini kita coba lihat di pangkalnya, ini mas bahan-bahan juga ini sebenarnya tunas pengganggu. Ini harusnya kita buang, ini masih banyak yang dipelihara. Nah kita buang. Jadi kita fokuskan ke yang utama ya, karena ini nanti bisa maksimal. Ini masih banyak. Ini susahnya pemangkasan kalau sebelumnya belum dilakukan wiwilan seperti ini sahabat tani. Jadi tentunya kita akan kesusahan untuk memilah-milah mana yang akan dipangkas. Nah ini juga bagus ya sahabat tani, ini bagus, ini juga bagus. Tapi ini harus berani mengalahkan salah satu, kita pelihara salah satu saja supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Nah kita pangkas ini agar tidak tumpang tindih. Seperti ini juga ya, nih ini bagus, ini calon berbunga. Ini cuman di sini untuk lanjutannya ini masih bagus. Ini bidwanya ini masih terlihat. Jadi kita mau nggak mau ya, mau nggak mau kita harus mengalahkan yang ini, kita buang ini. Jadi kita fokuskan untuk nutrisinya ke yang akan berbuah ini, yang ke B2. Ini juga, ini ada 1, 2. Ini tapi posisinya teman, ini di bawahnya juga ada. Ini harus salah satu kita kalahkan supaya sinar matahari juga bisa tembus. Ya ini ya, jadi mohon maaf ya sahabat tani kalau videonya mungkin kurang jelas karena kita hanya sendirian. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi memang tidak mudah karena posisi-posisi seperti ini memang sulit ya. Artinya sulit di sini, semua bahan itu sudah pada berbunga dan ini sudah dipastikan akan jadi buah. Cuman kalau kita pelihara semua tentunya tidak akan maksimal. Seperti ini kan tumpang tindih. Ini jadi pencahayaannya dari sinar mataharinya kurang. Ini biasanya menyebabkan gugusannya ini tidak jadi. Jadi kita harus berani untuk membuang meskipun ini bagus. Sebenarnya awal mulanya karena wiwilnya telat. Jadi kalau sudah seperti ini ya memang susah.
Ini kan, ini untuk B2 ini seharusnya masih bagus ini, karena dia kalah dengan yang tunas ini, tapi tetap kita harus buang. Ya, jadi dalam pemangkasan ini memang harus berani ya, tapi jangan terlalu berani. Kita butuh telaten, kita amati satu persatu bahan-bahannya, terus cabang-cabang yang memang tidak layak dipelihara. Tapi kalau kita tidak berani, maka nantinya akan susah. Ini sudah terlihat lumayan. Oh, ini masih ketinggalan, ini bagus. Nah, di sini ketutup sama yang ini, jadi ini harus dibuang biar nutrisinya fokus ke bahan yang ini ya, bahan lanjutan. Sudah cukup lumayan bagus. Hanya saja ini masih terlihat sedikit ruwet karena antara batang yang satu dengan yang lain itu terlalu dekat waktu penanaman dulu. Jadi ini saling salam-salaman. Kalau kita tidak berani melakukan melakukan rejuvenasi ataupun pengurangan batang, maka tetap kondisinya masih acak-acakan terus. Di solusinya, kalau tanamannya terlalu rapat, kita harus berani mengalahkan salah satu di antara batang tersebut. Ya, sahabat tani, saya akan mempraktekkan memangkas batang yang ini ya. Ini bahannya super sekali. Dan sebenarnya tahun kemarin ini pemangkasannya sudah cukup berani, namun wiwilannya ini telat, jadi posisinya seperti ini. Jadi kita akan rapikan, nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Ya, jadi sekarang posisinya seperti ini. Ini sudah terlihat rapi dan kita hanya menyisakan bahan-bahan yang akan berbuah di tahun depan ya. Nih, kita hanya menyisakan beberapa ranting, dan ini B1 dan B2. Memang pemangkasan ya seperti ini, kalau yang belum terbiasa itu biasanya akan merasa sayang, karena yang tadinya rimbun, rapet, terus terlihat seperti ini. Tapi kalau mau kita lihat nanti setelah 1-2 bulan, pasti ini sudah akan terlihat rapat kembali. Nah, ini memang kita perlu pengurangan bahan ya, apalagi jenis kopi Tugu Sari. Memang ada benarnya juga, Tugu Sari ini semakin banyak bahan yang disimpan maka semakin banyak buahnya juga, itu ya ada benarnya. Cuman kalau cuacanya seperti ini ya, masih banyak hujannya, ini pasti tidak akan maksimal. Mungkin memang kalau kemarau ya, atau musim kemaraunya agak panjang, Tugu Sari walaupun terlihat ruwet seperti apapun biasanya masih bisa berbuah lebat. Cuman kalau kondisinya seperti ini ya, cuacanya seperti ini, tentu kurang maksimal, dan proses pemanenannya pun tentunya akan sedikit kesulitan. Oke sahabat tani, jadi itu mungkin sedikit yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat ya. Jadi memang tidak kita membahas pemangkasan secara full karena tentu sudah banyak sahabat-sahabat tani yang paham. Jadi video ini dibuat khusus untuk yang pemula, karena masih
tentunya masih banyak ya yang pemula yang mungkin belum paham tentang pemangkasan, karena memang hal-hal seperti ini terlihat sederhana namun ini sangat berpengaruh besar tentang produktivitas kopi kita. Jadi sekian, tetap semangat, jangan lupa selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.